Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wakafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, nikmat besar Allah curahkan kepada kita, sadar dan paham menjadi kewajiban yang tidak bisa ditinggalkannya. Makanya ilmu harus selalu dicari. Innama yakhsyallaha min ibadihi ala ulama. Rasa takutnya seseorang kepada Allah yang terwujud dengan taat itu hamba-hambanya yang punya ilmu. Karena tahu jalan surga dimudahkan dan menjanjikan. Tahu jalan neraka diancam-ancam supaya manusia berhenti. Itu namanya innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Orang yang rasa takutnya kepada Allah diwujudkan dengan taat, hamba-hambanya yang punya ilmu. Tahu jalan surga ditempuh dengan berharap, tahu jalan neraka ditinggalkan dengan rasa takut, dan dipupuk rasa cinta untuk ketemu Allah Ta'ala berada di surganya. Di antara jalan surga yang dijanjikan berfadilah besar di hari-hari ini adalah apa yang disabdakan Nabi SAW, ma min ayamin al-amalu as-salihu ahabu ilallah fihin min hadil ayam aw kama qala. Tidak ada hari-hari yang amal soleh paling dicinta oleh Allah di dalamnya kecuali hari-hari ini yang dimaksud 10 hari awal ada di bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di 10 hari awal. Paling dicintai tentunya sesudah rukun Islam yang 5. Makanya kita mengajar fadilah ini jangan teledor untuk menjaga tauhid, menjaga sunnah. Jangan teledor untuk menjaga sholat. Jangan teledor untuk menjaga zakat dengan memperbanyak sedekah. Jangan teledor kita dengan puasa, haji kita. Bahkan bila ada kesempatan jihad, terjuni agar mendapatkan mati syahid. Karena kebaikan hari-hari ini tentunya setelah rukun Islam yang 5, setelah mati syahid, bahkan rukun yang Islam yang 5 lebih kita persungguh, ditambah dengan amal-amal yang lain ketika waktunya sudah longgar. Kenapa itu semua kita sampaikan? Karena fadilahnya paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperbuat? 1. Siapkan binatang disembelih di Yaumun Nahr. Boleh juga di Ayyamit Tasyrik. Demikian juga disilahkan puasa selama 9 hari, 1 sampai 9. Jangan setanggal 9 nanti jangan ketinggalan. Demikian juga perbanyak
berzikir, spesial takbir. Karena Allah Ta'ala sebutkan fadhkurus maullahi fi ayamin ma'lumat. Sebut nama-nama Allah di hari-hari yang maklumat, yang diketahui, yaitu ayamul ashr. Maka zikir secara umum diperintahkan pada 10 hari awal, lebih diperintahkan lagi. Demikiankah wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah kamu kepada Allah di hari-hari yang dihitung, yaitu hari-hari tasyrik. Dan perbuatan spesial para sahabat sampai ke pasar-pasar mereka mengumandangkan takbir, wong sak pasar ikut takbir, semisal Ibnu Umar, Abu Hurairah. Ternyata itu mereka praktekkan di kemah, di masjid. Selesai sholat 5 waktu, yang tadi diantaranya kita pun juga bertakbir. Bukan itu saja, diperbanyak, dipancing salah satu sisi, lanjutkan yang lain. Itu dalam rangka memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, spesial dengan takbir. Dan juga masih banyak amal-amal saleh yang lain. Yang jelas upayakan hari-hari yang 10 diisi sebaik-baiknya. Tingkatkan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, memperbanyak muhasabah, tobat dan istighfar, sedekah kita, yang itu fadilahnya paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjun ke medan perang tidak membandingi, tapi bila mati syahid tetap lebih tinggi. Ini mukadimah yang butuh kita sampaikan supaya kaum muslimin memahami merata, mereka sama menghiaskan diri, memperbanyak amal soleh, zikir, takbir, sedekah dan lain-lain. Bila ingin puasa 9 hari itu lebih spesial juga. Berikutnya dari kitab Aqidah Al-Wajiz, akidah pendahulu kaum muslimin yang disamin soleh, mereka Ahlussunnah wal Jamaah, karya tulis Abdullah Ibni Abdul Hamid Al-Asari, semoga Allah menjaganya. Kita sekarang melanjutkan di halaman yang ke-200. Masih tema mengenal bagaimana suluk Ahlus Sunnah, akhlaknya Ahlus Sunnah, pendahulu kaum muslimin generasi awal. Sebagaimana telah kita sampaikan berulang, suluk ialah ketika melangkah penuh dengan pertimbangan. Jangan tandang dhisik sebelum punya ilmunya. Ini perilaku kita, prinsip kita. Adapun akhlak, ketika bergaul dia memberikan maslahat pada lingkungan. Itu akhlak. Ketika bergaul memberikan apa? Maslahat pada lingkungan. Makanya kita gali potensi diri, apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan. Karena Allah membesarkan pahala ketika manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Innallaha fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada saudaranya. Itu namanya akhlak. Doa kita, salam kita, kebaikan kita, sedekah kita, senyum kita, itu masuk wilayah akhlak. Itu ketika bergaul memberikan maslahat kepada lingkungan. Di halaman yang ke-200, titik yang kedua dari bawah, insyaallah kita lanjutkan di antara akhlak kaum muslimin generasi pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin pertama telah kita pelajari, yaitu mereka betul-betul ikhlas di dalam ilmu dan amal, dan takut bahaya riya. Karena kita tidak akan mewujudkan kebaikan kecuali ditopang di atas fondasi. Makanya yang kita pelajari poin kali ini itu adalah masuk garapan fondasi. Bila fondasinya baik, nanti hasilnya baik.
Makanya jadikan diri kita sebagai mukhlis, orang yang berikhlas. Bila kita betul-betul ikhlas, nanti dampaknya baik. Di depan Allah kita baik, di depan Al-Quran kita baik, di depan Rasul kita baik, di depan waliul amri kita baik, di depan sesama makhluk, terutama di depan ibu juga jadi orang yang baik. Itu semua akan dikatakan baik apabila punya fondasi ikhlas. Ikhlas ialah ketika orang tunduk, patuh, beramal soleh, taat, punya harapan, berharapnya hanya kepada Allah. Berharapnya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang bisa memberi balasan hanya Allah. Makhluk tidak bisa. Makhluk bisanya sebatas tolong menolong. Yang paling mudah makhluk menyanjung apabila memang mau. Itu paling-paling makhluk sebatas itu, tapi mereka tidak bisa menjadi gantungan nasib. Maka apabila orang itu sudah menggantungkan nasibnya kepada Allah, karena yang bisa membalas amal itu hanya Allah, maka dia ditugasi ketika kamu bergaul dengan sesamamu beri maslahat, kamu nanti akan saya tolong. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang di atas arsy, tinggi, naik di atas arsy, yang tidak menjamah. Karena Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Nanti Allah akan menyayangi kepada kamu. Itu perlunya kita itu ikhlas. Makanya kita cari ilmu, ya memang untuk menyembah kepada Allah dengan ilmu, bukan untuk bangga-banggaan. Kita beramal memang untuk mendapatkan kelipatan pahala 10 kali, 700 kali, kelipatan yang gak bisa dihitung. Allah yang bisa membalas. Dan itu semua ternyata manusia punya kecenderungan suka dipuji karena kelemahan iman, dan itu merusak. Makanya kalau orang itu memahami pentingnya ikhlas, dahsyatnya daya rusak dari riya, maka itu perkara yang paling ditakuti. Apa wasiat Nabi SAW kepada para sahabat berkaitan masalah riya? Akhwafu ma akhafu alaikum minad dajjal wa riya. Paling menakutkannya sesuatu, yang paling saya takutkan, yang bahayanya lebih dahsyat dari bahayanya dajjal, dia itu adalah riya. Kenapa? Karena sedahsyat apapun bahaya dajjal, datangnya masih nanti, sekarang belum. Semoga kita nggak ketemu. Andaikan toh kita dipertemukan, bahayanya dajjal itu hanya merusak fisik, ngancam, merebut harta, membunuh. Itu pun sebenarnya masing-masing diri itu terikat oleh takdir. Ujung-ujungnya sebenarnya hanya sebatas gertak mental saja, gertak sambal. Sebenarnya sebatas itu saja, nggak bisa merubah nasib. Tapi banyak orang yang takut karena lemah iman, karena condong kepada dunia. Dajjal memang promosinya menjanjikan dunia, dan orang diuji miskin itu berat, makanya banyak yang condong. Tapi bila orang itu berpikir belum diancam mati, saya sudah kejatah mati. Kenapa harus takut miskin? Wong mati ki miskin kabeh. Ada wong mati sing sugih? Ada nggak wong mati sing sugih? Nggak ada. Wong sugih rasa menikmati ya. Mati dipawacai sak pengadeg sak penganggo entek 30 juta, sing mati bangga mboten? Nggak bisa menikmati. Nggak ada orang mati itu yang kaya. Semuanya
miskin. Loh kenapa harus takut kepada ancaman Dajjal? Wong kabeh calone mati, semua mati itu adalah miskin. Dajjal ngancam mati, ngancam miskin. Sebelum diancam itu sudah terancam. Dan mati miskin itu malah baik. Baiknya mati leren dari dosa, baiknya miskin ringan hisab. Loh kenapa takut kepada ancaman Dajjal? Wong itu malah memudahkan hisab. Sebenarnya bahaya Dajjal itu tidak membahayakan, tapi yang betul-betul membahayakan apa itu? Riya. Kenapa? Tampaknya beramal soleh, ketika tampak orang lain mereka menyanjung, dia bangga, bahkan berangkat untuk mencari sanjungan. Itu yang paling ditakutkan, karena amalnya nggak diterima sementara dia sudah bekerja keras. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW. Makanya dasar yang pokok ini harus kita miliki agar kita memiliki akhlak yang baik, perangai yang baik. Di depan Allah kita baik, di depan makhluk kita baik, maka jiwa ikhlas itu merupakan fondasi. Ya Allah firmankan, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah ketaatan yang tulus. Berikutnya, ta'dzimuhum li hurumatillahi ta'ala. Ini fondasi yang harus dimiliki. Rasa takdim, penghargaan, memiliki sikap ngregani, ngajeni li hurumatillahi, terhadap kehormatan Allah Ta'ala, perkara-perkara yang Allah berikan kehormatan, hormati. Penghormatan Allah kepada jalan surga, kerjakan. Penghormatan Allah kepada jalan neraka, taat, tinggalkan. Kita ulang kembali, maksiat tinggalkan. Penghargaan Allah kepada jalan surga, taat, kerjakan. Penghargaan Allah kepada jalan neraka, maksiat tinggalkan. Itulah perkara yang Allah haramkan, Allah berikan penghormatan, makanya jangan dilanggar. Ketaatan mestinya dikerjakan, enggak taat, itu namanya melanggar. Kemaksiatan mestinya ditinggalkan, iya kerjakan, itu namanya melanggar. Maka kita harus memunculkan jiwa ini. Bila kita memiliki jiwa ini, kita nanti ketika bergaul baik itu bisa. Karena Allah memerintahkan regani si A, regani si B, regani si C, hormati orang tuamu. Ini kan perkara-perkara yang Allah perintahkan. Diberikan penghormatan, kerjakan. Karena fadilahnya itu adalah besar. Ini ada rasa takdim. Makanya takdim kita kepada Islam kita sangat cinta. Takdim kita kepada ilmu kita cari dengan penuh penghayatan. Takdim kita kepada penampilan kita bertindak yang sopan. Takdim kita kepada sholat kita penuhi dengan khusyuk. Takdim kita ketika bergaul, apa yang bisa saya berikan pada orang lain? Karena memang Allah memerintahkan untuk memberikan penghargaan kepada perkara-perkara yang Allah telah tetapkan peraturannya, hargai. Ini dasar untuk memiliki akhlak. Makanya tidak ada ujub, tidak ada sombong, tidak ada penghinaan, tapi yang ada penghargaan. Sampai kepada orang kafir pun juga dihargai. Gimana? Didakwahi, supaya kita dapat pahala. Bila mereka merusak, apabila butuh dibunuh, waktunya dibunuh di medan peperangan, bunuh dengan baik. Nggak boleh dendam, nggak boleh memiliki niat nyiksa. Pantasnya mati, piye caranya mati paling cepat. Allah membuat peraturan seperti itu, ya ditakdim, dihargai. Makanya orang kafir pun juga dapat maslahat. Kenapa? Mereka nggak rumongso disakiti. Karena calonnya mati, akhirnya mereka pun juga mati. Proses matinya ditempuh sebab yang paling cepat, sehingga mereka tidak merasa tersiksa. Andaikan sakit ya biasa, karena nggak dibunuh, orang mati itu sakit.
Dan sakitnya orang mati walau tidak dibunuh lebih sakit daripada disembelih. Karena disembelih itu hanya sebatas sakit yang ada di fisik, sementara orang mati sakit njaba njero. Makanya ketika orang kafir dibunuh oleh orang Islam di medan peperangan, mereka nggak merasa disakiti. Maka daripada itu ketika umat Islam di medan peperangan ketika membunuh kepada orang kafir, piye cara yang paling cepat? Ini termasuk bagian dari akhlak. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Makanya nggak ada dendam, yang ada itu adalah ikhlas. Makanya Ali bin Abi Thalib itu ketika duel dengan orang kafir, sudah ada kesempatan untuk penggal leher, dia merasa tidak bisa berkutik, ya meludah, ya ludai wajah Ali radhiyallahu anhu. Ternyata Ali mundur, nggak jadi membunuh. Ditanya, kenapa kamu nggak jadi bunuh saya? Karena ketika kamu meludah kepada saya muncul emosi. Bila saya membunuh kamu karena emosi, saya nggak ada nilainya. Saya membunuh kepada apa itu karena Allah. Karena orang yang diajak kepada Islam ketaatan nggak mau memilih perang, bunuhlah dengan cara yang paling baik. Ketika saya membunuh, memang saya itu cari pahala, bukan karena semremet singuten emosi. Loh, itu kan juga butuh ikhlas kan? Kan juga akhlak kan? Nggak bisa dipisah. Itu menghargai kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa ghiratuhum idzan tuhitat hurmatuhu, dan mereka cemburu ketika peraturan Allah itu dirusak. Makanya ketika Nabi SAW itu disakiti fisiknya, pribadinya itu banyak memaafkan. Sampai Nabi kita diracun pun juga nggak membalas bunuh. Allah sudah selamatkan, sudah dia dibebaskan. Kenapa? Nggak dibunuh, nggak dikisos. Wong saya sudah diselamatkan. Mungkin dia dengan tidak saya bunuh punya kesempatan mendapatkan pengaruh dakwah, bisa tobat, saya akan dapat kebaikan. Bila saya membunuh, paling saya hanya sebatas memiliki hak membunuh, tapi saya nggak ada peran berdakwah. Dengan saya maafkan, dia merasa bersyukur, nggak dibunuh, berterima kasih, dia malah berislam, kan saya berpahala lebih besar. Itu ketika yang dirusak hak-hak pribadi, Nabi SAW banyak memaafkan. Ketika orang yang meracun itu akhirnya juga dibunuh, permasalahannya Nabi bukan marah kepada dia, tapi ada korban yang lain. Akhirnya mati, nah, terpaksa dia dikisos, nyawa ya nyawa. Tetapi apabila yang dirusak itu kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau itu cemburu, marah besar, dan menuntut supaya berhenti. Pak, kamu nanti dapat murka, bila tidak risikonya sangat membahayakan. Makanya bersyukurlah ada produsen miras promosi, siapa yang jenenge Maryam, jenenge Muhammad, diberikan minuman gratis. Ternyata dibredel. Dan memang itu harus. Dan itu perilaku Nabi SAW ketika hukum Allah itu dirusak, muncul marah. Dan tidak boleh dirusak, tapi harus dihargai. Orang yang merusak ya kena hukuman. Tobat ya tobato, tetapi mirasmu harus berhenti. Tidak boleh tobatmu, mirasmu berjalan. Karena konsekuensi dari tobat, maksiat harus ditinggalkan, menyesal, lalu mengisi lembaran kehidupan yang baik. Itu ketika kehormatan hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar, beliau sangat cemburu, maka menegakkannya, siap berperang. Tapi kalau hak-hak pribadi itu disakiti, Nabi itu banyak memberikan
memberikan maaf. Ini juga termasuk bagian dari akhlak. Bisa bila orang itu memiliki sikap kayak begitu, ini mesti maslahat kepada lingkungan. Makanya ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang menjadi utusan Nabi SAW membagi penghasilan Khaybar yang digarap oleh Yahudi, ternyata mereka memberikan suap, di mana Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, saya datang dari orang yang paling kucintai menuju kepada orang yang paling kubenci. Apapun yang kamu perbuat tidak akan kuterima, karena benciku kepada kamu tidak akan pernah berubah, dan cintaku kepada Rasul semakin menggebu-gebu. Mana mungkin saya terima pemberian dari kamu. Apa kata si orang Yahudi? Dengan tipe seperti inilah langit bumi bisa makmur. Makanya orang itu bertindak lurus itu adalah akhlak, memberikan maslahat kepada lingkungan. Tidak menerima suap, itu termasuk akhlak. Karena taat itu membuahkan ketentraman, maksiat itu membuahkan kehancuran. Maksiat ditolak, miras dihentikan, termasuk bagian dari akhlak. Berikutnya, wa nusratu dinillahi wa syari, dan menolong agama Allah dan syariatnya. Cara menolong agama Allah dan syariatnya dengan belajar, menggunakan metode belajar yang baik sebagaimana pemahaman Islam generasi pertama. Makanya buku yang kita baca ya buku mereka, supaya kita semisal mereka. Bila sudah diamalkan penuh ikhlas, harap-harap cemas, cinta pada Allah Ta'ala, jaga sampai mati, dibesarkan pahala dengan cara didakwahkan, dan sabar ketika menghadapi pahit-pahitnya ujian kehidupan, pahitnya cari ilmu, pahitnya beramal, pahitnya berdakwah. Sabar, mampu mengendalikan emosi sehingga tidak meninggalkan program pokok walaupun banyak berat dan ancamannya. Ini cara menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apabila agama ditolong, syariat ditolong, perkara yang bisa merusak kepada agama ya diperangi. Apa? Kebodohan diperangi, kesyirikan diperangi, kebid'ahan diperangi, kemalasan diperangi. Artinya bodoh tidak ditempuh, syirik tidak ditempuh, bid'ah tidak ditempuh, dosa tidak ditempuh. Itu cara perang ya seperti itu. Makanya orang yang melakukan kemaksiatan itu termasuk merusak, namanya menolong, ya mereka wajib untuk dihentikan. Bila kita tidak bisa menghentikan pakai tangan kita, ya pakai lisan. Nggak bisa pakai lisan, ya pakai hati. Ya Allah itu mungkar, saya ingkar, kokohkan saya, beri petunjuk dia. Setelah itu pergi. Nggak boleh tetap gabung bersama mereka. Kenapa? Karena Nabi Lut diperintahkan untuk segera pergi dan tidak boleh noleh ke belakang, sambil dikatakan alaisa subuhu bi kharib. Lut, subuh prawis cedek, ayo segera keluar. Wala yaltafit minkum ahadun, salah satu di antara kamu enggak boleh ada yang noleh ke belakang. Ini menunjukkan cara merubah kemungkaran pakai hati. Apa tadi? Ingkar. Ya Allah itu mungkar, saya ingkar. Yang nomor dua, berdoa. Ya Allah kokohkan saya, jangan sampai saya tergoda. Yang nomor tiga, mendoakan. Ya Allah berilah dia petunjuk. Yang nomor empat, pergi. Ini ada 4 cara merubah kemungkaran pakai apa? Pakai hati. Napa papat wau? 1, sadar itu mungkar, ada rasa ingkar. 2, minta pada Allah kokohkan pendirian saya tidak tergoda. 3, beri petunjuk dia jangan berterusan di dalam kemungkaran. 4, pergi. Nggak boleh tetap duduk bersama mereka. Wala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin
Qairih. Nggak boleh, tetap gabung, duduk bermajelis bareng bersama mereka. Kono ngamal ngono, aku ngamal dewi, tak pek dewi. Ya nggak bisa, harus pergi. Jangankan duduk bareng, ketika pergi noleh saja nggak boleh kok. Makanya akhirnya di waktu itu istrinya Nabi Lut itu noleh ke belakang. Begitu tahu umatnya karena musibah, dia itu tidak tega. Duhai kaumku, kudune tegel tetapi malah kayak ngasihani. Akhirnya batu ngelundung ngejar dia gagal ikut rombongan Nabi Lut. Loh, gitu kan cara merubah kemungkaran. Ini termasuk bagian dari akhlak. Karena bila kemungkaran dibiarkan tidak terjadi petaka, bila kita diam berarti juga ikut mengundang petaka. Sementara akhlak itu kan bergaul memberikan maslahat, bukan malah memancing petaka. Itu akhlak. Biarin mereka mengatakan kamu tidak toleran. Lali karo konco, anggak, ya terserah saja mereka ngomong apa. Kenapa? Itu termasuk kemungkaran juga. Wa kasratu ta'dhimihim li hurumatil muslimin, dan mereka banyak memberikan penghargaan kepada kehormatan kaum muslimin. Wa mahabbatul khailahum, dan mencintai kebaikan untuk kaum muslimin. Jadi ketika orang yang punya akhlak bergaul kepada sesama kaum muslimin, ketika mereka memiliki kehormatan itu dijaga. Apa hak saudara kita dari kita? Ketemu, beri senyummu, wajah ceriamu, salammu, sapamu. Itu kan hak mereka kan. Mereka mengundang kebaikan, hadiri. Mereka bersin, berucap alhamdulillah, doakan yarhamu kaulah. Sakit, jenguk, doakan kesembuhan. Bila punya, bantu pengobatannya. Termasuk ketika mati, urus jenazahnya. Kita bukan idep-idep pantesi tonggone mati ngetok, tetapi fadilah ngurus jenazah muslim dengan benar itu bila sampai selesai ngubur 2 kirot, 2 gunung Uhud yang gede-gede, 2 gunung yang gede-gede. Walaupun memiliki misi ta'liful qulub juga boleh, supaya orang yang berpotensi memiliki nada miring biar tidak mengisukan, membuat image nada miring, itu juga boleh-boleh saja. Itu sifatnya itu untuk menetralkan bahaya. Orang yang berpotensi bahaya kita berusaha untuk menutup, tapi bukan cari sanjungan, bukan pantes-pantesan, tetapi untuk menetralkan orang yang berpotensi memiliki nada miring. Itu besar penghargaannya kepada sesama muslim. Makanya suka memaafkan, suka membantu, suka mendoakan, dan mencintai kebaikan kepada mereka. Dan ini sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Asyidda wal kufar rohama ubainahum. Kepada kekafiran tegas, menolak, perangi. Kepada sama muslim lembut. Harisun alaikum bil mu'minin, raufun rahim, sangat berambisi supaya kamu mendapatkan keimanan, santun dan sayang. Dan memang itu semua dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, sayangi penduduk Allah yang di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kepada kamu. Kan punya dasar kan? Ketika dasar itu punya, dia bisa menyayangi kepada makhluk. Dan kemitraan kita bukan kemitraan untuk cari uang, tapi kemitraan untuk berdakwah, memberikan maslahat. Qala ta'ala, wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sapa sing ngregani rambu-rambu Allah, maka sikap ngregani itu adalah perwujudan hati yang punya takwa. Maka carilah ilmu, tahu jalan surga, kerjakan.
tahu jalan neraka tinggalkan, jaga sampai mati, ketika bergaul beri maslahat, namanya takwa. Itu ketika kita merangkum, itu namanya takwa. Makanya orang yang takwa itu bisa menghargai peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu poin sudah kita tambah kesempatan kali ini. Masuk pada poin berikutnya. Halaman 201. Akhlak kaum muslimin generasi pertama. Yang seperti ini supaya kita sibuk untuk merenung koreksi diri. Jangan kita disibukkan berkaitan Idul Adha ada perbedaan. Jangan banyak dibahas-bahas, masing-masing ada pertimbangannya, berbuat dengan tanggung jawabnya. Maka jangan diruncingkan, sibukkan saja untuk muhasabah, introspeksi diri, tobat dan istighfar. Kenapa? Perbedaan itu ada termasuk bagian dari siksa. Karena Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kamu jangan bercerai-berai. Termasuk tali Allah, tobat, istighfar, muhasabah. Itu tegaskan. Nanti apabila masing-masing orang itu penuh, Allah membuat hati itu satu itu mudah. Tapi apabila masing-masing itu enggak ada ikhlas, berjuang untuk dunia, nang-nangan, ujung-ujungnya emosi, fanatik dan dosa. Dosa itulah yang menimbulkan pertikaian, maka sibukkan zikir saja, tobat, istighfar, takbir, berdiri, duduk maupun berbaring. Berikutnya as-sa'yu ala tarkin nifaq bihaisu tatasawa sariratuhum wa ala niyatuhum fil khair. As-sa'yu selalu berusaha ala tarkin nifaq untuk meninggalkan kemunafikan. Bihaisu di mana tatasawa dianggap sama, dia mensikapi untuk bersikap sama. Sari rotuhum ketika mereka sedang bersir sembunyi, au alaniyatuhum atau ketika sedang berinteraksi, bergaul, ditonton oleh orang lain. Fil khair ketika melakukan kebaikan. As-sa'yu simbol kerja keras. Semisal Nabi Ismail dikatakan falama balagha sa'ya. Ketika Nabi Ismail telah tiba masa kerja, punya kebutuhan, belum punya semangat kerja. Dan praktek dari orang sa'i itu dengan cara lari-lari untuk menunjukkan ketegaran tubuh, nggak loyo. Karena ketika kaum muslimin pergi ke Madinah itu diisukan mereka gering-geringen, jalan saja gak bisa tegap, yang ada bagaikan ayam sakit tinggal tulang dibungkus dengan kulit. Tapi ketika kaum muslimin itu sa'i, itu tampak tegap, tegar, langkahnya cepat. Jadi kalau begitu mana sa'i itu apa? Langkah cekatan, tegap, tegar. Maka kalau begitu kita gunakan kata sa'i itu ada bekerja keras. Untuk apa kerja kerasnya? Ala tarkin nifaq, untuk meninggalkan kemunafikan. Ini termasuk dasar supaya kita punya akhlak yang baik. Apa? Bebaskan diri dari penyakit nifaq. Gimana definisi penyakit nifaq? Memendam kekafiran, menampakkan keislaman. Kalau begitu berangkat sudah niat pamer. Aslinya elek, tapi ketika bergaul ngepik-ngepik awak.
Riyaknya orang munafik, ngamal ben disawang ben dilem, itu termasuk syirik besar. Riyaknya orang munafik. Jadi riyaknya orang munafik sama riyaknya orang beriman yang imannya sedang lemah itu tidak sama. Riyaknya orang munafik itu memang dari awal hati yang kafir tidak ditampakkan kekafiran, tapi ditampakkan keimanannya untuk mengelabui. Makanya itu caper, cari perhatian. Ketika sukses bisa mengelabui orang lain itu bangga. Sehingga dia masuk kategori orang yang menipu Allah dan menipu kepada orang yang beriman. Makanya riyaknya orang munafik itu syirik besar. Beda dengan riyaknya orang beriman. Nggak ada orang, dia khusyuk ketika ada orang dilem, rodok demen, itu mulai riyak. Ketika dia sadar, oh kenapa saya dilem kok demen, kemudian dia tidak boleh dihentikan, itu masih sah. Tapi apabila dilepas kemudian dia malah lebih menghias, nah dikala itu batal amal yang sedang dikerjakan karena ada riya. Itu orang yang paling rugi, riya. Sudah kerja keras tapi nggak ada hasilnya, bahkan disiksa. Walaupun orang menyanjung, tapi manusia nggak bisa memberikan balasan. Pol-polnya hanya menyanjung. Oh hebat, darah cocok, delok, kendel, alok. Ya gitulah manusia. Makanya nifak itu perkara yang paling membahayakan. Ya Allah firmankan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kamu saya kabari perihal orang yang paling rugi amalnya di dunia? Siapa mereka? Orang yang menyangka berbuat baik dan sebaik-baiknya, tetapi amalnya sesat, bahkan nggak ditimbang karena saking buruknya. Makanya riya itu betul-betul ditinggalkan. Mereka kerja keras untuk meninggalkan apa? Riya. Makanya kita ketika beramal jangan bergantung oleh lingkungan, tapi kita bergantung di depan Allah. Bisakah kita menyembah Allah berdasarkan ilmu? Makanya riya itu kerja keras untuk ditinggalkan. Nifaknya orang munafik, riyaknya orang munafik itu syirik besar. Lalu bagaimana sikap mereka? Ketika beramal soleh, pertimbangannya, saya punya kewajiban beramal soleh, sudah tahu petunjuknya, saya mengharapkan rahmat Allah. Ketika saya dicaci atau ketika saya disanjung, itu tidak ada dampaknya kepada saya. Ibaratnya ya pemikiran kita bagaikan biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Saya nggak ada urusan dengan anjing. Saya jalan ya jalan, angge menjonjong nggak usah didengar, tinggalkan begitu saja. Orang mencaci maki tinggalkan gitu saja, jangan dimasukkan. Bila ya, anggap saja sebagai anjing yang menggonggong, caci makian orang. Tapi ini berat. Makanya orang semisal Abu Thalib itu berat sekali. Aku dicaci masyarakat luwih loro timbang dibong dan rokok. Oh, ada kan bahasa baik begitu. Kita tidak boleh. Caci makiannya orang yang mencaci, anggap saja itu adalah anjing yang menggonggong. Mempertimbangkan peribahasa, biarlah anjing menggonggong, yang jelas kafilah tetap berlalu. Ini saya sampaikan, ini termasuk ucapan kasar enggak? Masuk ngaji kok data anjing-anjing barang. Kasar mboten kira-kira ngeten. Ini menukil peribahasa yang sudah ada di masyarakat, siapapun membaca. Saya kira itu bukan termasuk ucapan jorok, tetapi kita mengambil pelajaran. Memang orang bikin peribahasa itu sebagai pelajaran. Ya begitu. Dan kita sudah di training dengan sikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaannya orang yang mencela. Makanya orang ikhlas itu tidak peduli ketika dicela. Disanjung pun juga tidak nambahi dia, karena memang sanjungan itu sering menggiurkan dan menggelincirkan, membuat ujub, bangga diri. Lama-lama nggak kuat, malah riya, bahaya.
Makanya kepada mereka yang tukang nyanjung, ketika nggak mau berhenti ya bisa dihadiahi suapan dari tanah. Makanya itu ketika disanjung atau tidak, rame atau sepi, buat orang yang ikhlas itu nggak ada pengaruhnya. Ketika sedang sepi, bagaimana standarnya beribadah? Ketika sedang ramai, bagaimana standarnya ibadah? Lingkungan itu menjadi pertimbangan, tidak menjadi pertimbangan, tidak mempengaruhi sikap dia. Wa taqlilu amalihim fi uyunihim min hasu kasbihim laha. Dan mereka mengecilkan amal mereka di mata manusia dari sisi kerjanya. Jadi maknanya sebuah perbuatan ketika dipandang itu bisa menimbulkan riya, ia bikin sebuah siasat bagaimana dia cari jalan yang lain tanpa mengurangi kewajiban bekerja, tetapi di situ bisa tersembunyi, tidak muncul di riya. Apa contohnya? Sedekah. Sekira ketika ditampakkan itu akan muncul riya, sembunyikan. Aku pengen sedekah 10.000. Bila saya tampakkan nanti muncul riya, maka saya sampaikan tidak dengan cara terang-terangan, tapi dengan cara sembunyi. Tetap bekerja, cuma pakai cara tidak memancing kepada sesuatu yang menimbulkan petaka. Makanya sebuah pekerjaan kita butuh tahu ada berapa cara pengerjakannya dan ditempuh cara yang paling selamat. Yang jelas dia tetap bekerja. Jangan sampai orang lain itu menjadikan pengaruh kepada kita jadi atau tidak jadi. Kewajiban kita punya program jadi. Cuma ketika ada resiko, cari resiko yang paling minim. Contohnya sedekah tadi. Ketika disampaikan dengan terang-terangan ternyata berisiko riya disanjung, dia tidak kuat, maka tempuh dengan cara sembunyi. Tetap bekerja, tetap beramal, tidak jadi gagal atau tidak jadi tersemangati, tapi standar. Ini penting untuk kita pegang yang seperti itu. Berikutnya, wa taqdimu a'malil akhirati daiman ala a'malid dunya, dan lebih mengedepankan amal-amal akhirat yang bersifat langgeng lebih daripada amal-amal dunia. Makanya kita butuh tahu akhirat itu sebagai muara, tempat berlabuh, dunia sebagai sarana menempuh perjalanan. Maka dunia kita sebatas cukup asalkan akhirat itu bisa tercapai dengan sempurna. Maka semisal Syekh Albani ketika lebih difokuskan amalnya lebih bermaslahat, kerja dunianya sebatas cukup, sekira 3 jam sudah cukup, ya sudah, selebihnya ia fokuskan untuk cari perkara yang lebih mengandung maslahat. Makanya sebelum kita bekerja kita punya program dulu. Programmu apa? Programku ngopeni anak 4, bojo 1, berarti wong 6. Kira-kira berapa? Apalagi programmu? Programku iso berbagi kepada kanan kiri. Setelah itu total berapa? Misalnya 100.000. Setelah itu bekerja. Ketika mendapatkannya, ia bagi kepada sasaran. Sekira 1 jam sudah cukup. Selebihnya ia beramal yang lebih fokus. Ini kalau kita sudah selesai bekerja, wis didum-dum, terus nyapo penggawean ini. Ndelok TV, mainan HP, keluyuran ngoten nggih. Ya mestinya nggak boleh seperti itu. Target kewajibanku selesai, ngopeni keluarga 5, berbagi kepada kanan kiri, utang juga sudah selesai, kerjaku ternyata 3 jam sudah mencukupi, saya masih punya waktu,
Gunakan yang maslahat untuk menghatamkan Al-Quran, untuk berzikir, untuk jalan ke sana kemari. Sapa yang butuh ditolong tak tulungani, sapa wong loro butuh tak indangani. Cari kegiatan mestinya, supaya kita tuh punya tabungan akhirat kita. Bukannya nyapo santai, nyapo anak ya suara kabeh, bojo ya wis suara kabeh, zakatnya ya wis, ya karek santai, ongkang-ongkang kaki karo game. Ya ndak bisa seperti itu. Nanti akan dihisap. Maka maksimalkan kepada amalan yang lebih fokus mengundang amalan akhirat. Jasa tanpa imbalan dari makhluk akhirnya jadi tabungan. Makanya generasi Islam tempo dulu itu tidak ada ceritanya nganggur. Makanya mereka itu pinter-pinter, nggak bisa baca tulis, hadis dihafal nih. Mestinya kalau kita tuh nganggur ngapal nih loh, ini dihafal nih. Apa sih untuk apal nih? Wajibnya cepetan rasuah hafal loh. Orang duwe buku nih ya kudune duwe buku nih lali dibuka kudune ngono. Dan seterusnya. Ya kudune itu harus diisi dengan waktu yang memiliki nilai akhirat murni. Kenapa? Karena tugas-tugas kita kemanusiaan sudah tuntas. Waktu masih longgar itu diarahkan di akhirat. Tapi seringnya di masyarakat itu tidak seperti itu. Ketika sudah tugas, selesai mengopeni keluarga, waktunya longgar, akhirnya santai-santai kepada amalan yang tidak ada gunanya. Mestinya itu difokuskan. Ya tadi loh, muhasabah, zikir, memperbanyak takbir. Apalagi kita sekarang berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Itu kudune takbir diperbanyak. Istighfar kita semenit iso ping 100, perbanyak lagi. Hafalkan Al-Quran di murojaah dan seterusnya. Lihat lingkungan, sapa sing butuh dibantu, anake, bojone, putune. Sukete dhuwur-dhuwur dibesiki. Atau nyam masjid kondisinya belum tertata, tak totone. Kenapa? Tenagaku jek turah. Oh kan usah nak pikete. Lah ini bahaya sekali ngomong seperti itu. Itu sikap mereka, takdimu amal akhirat daiman ala amal dunia, lebih mengedepankan amal-amal akhirat yang itu bersifat terus lebih daripada amal-amal dunia. Bahkan amal dunia pun juga ia gunakan untuk mencari akhirat. Ini tambahan 2 poin kesempatan kali ini. Insyaallah untuk poin-poin berikutnya kita kaji waktu depan. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.